jalannya mulus, enak, Dinikmati ya Pak. dinikmati. Sampai Pak Sur tadi tidurnya nggak tidur. Ya, kalau ada yang hamil Ya. bisa ngelahirin kata. Karena mulus. Halo teman-teman. Teman-teman udah lihat kan cuplikan video di sebelah tadi? Kira-kira teman-teman tahu nggak nih gimana sih jalanan itu? Ya, bener banget. Jadi jalanan yang rusak tadi ada di Provinsi Lampung. Nah, seperti kasus yang sedang viral-viralnya sekarang nih, itu adalah kondisi jalanan rusak yang ada di Lampung. Kira-kira teman-teman penasaran nggak sih apa aja dampak dan kenapa sih hal itu bisa terjadi serta gimana solusi untuk menangani hal tersebut? Kalau teman-teman penasaran, ya simak. Kronologi kasus jalanan rusak di Lampung. Kasus ini dibuat dalam video TikTok oleh pemuda bernama Bima yang membuat video kritikan untuk Provinsi Lampung. Bima mengkritik mengenai infrastruktur di Lampung yang tidak memadai dan jalanan-jalanan yang rusak, mulai dari jalanan yang rusak ringan sampai jalanan yang rusak parah. Dalam video tersebut, Bima mengeluarkan pendapatnya yang sesuai dengan fakta dan data-data yang diperoleh oleh Bima selama ini yang dirasakan oleh Bima. Sudah bertahun-tahun jalanan yang rusak tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung sehingga membuat Bima dan warga Lampung menjadi jengah dan akhirnya banyak warga Lampung yang ikut menyebarkan tentang rusaknya jalanan di Lampung. Banyaknya masyarakat yang ikut menyebarluaskan kasus tersebut membuat kasus tersebut menjadi semakin viral dan akhirnya membuat pemerintah pusat ikut turun tangan untuk membantu menangani kasus tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan kerusakan jalan di wilayah Lampung. Mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiawarno menyampaikan bahwa kerusakan jalan yang terjadi di Provinsi Lampung maupun wilayah-wilayah lainnya dipicu oleh 3 hal. Yang pertama, banyaknya kendaraan truk yang mengangkut muatan berlebihan atau overdimension dan overload. Keterlibatan masyarakat juga dinilai perlu dalam mengawasi lalu lintas truk. Hal ini demi menjaga kondisi jalan tetap prima usai dilakukan proses perbaikan. Lalu yang kedua, konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik. Dan yang terakhir, pembangunan drainase yang tidak sempurna juga ikut menyebabkan rusaknya jalan. Jalannya rusak ternyata jika memberikan dampak buruk kepada masyarakat ataupun pengguna jalanan di sekitar. Beberapa dampak buruk yang dihasilkan karena hal tersebut yaitu yang pertama, adanya kecelakaan kendaraan. Jalan yang rusak tentunya merupakan mimpi buruk bagi setiap pengendara karena dapat menyebabkan kecelakaan ringan ataupun berat sekalipun. Yang kedua yaitu adanya ketidaknyamanan pengendara. Jalan yang berlubang membuat posisi pengendara terganggu sehingga kenyamanannya tidak terjamin. Yang ketiga, terganggunya pada perekonomian masyarakat. Distribusi barang atau jasa untuk atau dari masyarakat terganggu karena melewati jalan yang rusak. Yang keempat, berdampak terhadap kehidupan sosial dan budaya. Yang kelima, berpengaruhnya terhadap biaya perawatan kendaraan, dan jalan yang rusak tentunya membuat bodi kendaraan juga terpengaruh sehingga kerusakan akan lebih besar terhadap bodi kendaraan. Yang terakhir yaitu terganggunya pada kesehatan tubuh. Jadi, solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi jalan rusak yang ada di Lampung, salah satunya dengan meminta pertanggungjawaban dari Gubernur Lampung yaitu Arinal Junaidi. Kondisi jalan di Lampung yang memprihatinkan itu harusnya memang dibaca sebagai sinyal bahwa Arinal Junaidi diduga melakukan penyelewengan anggaran di tengah jumlah APBD-nya yang mencapai 6,752 triliun rupiah di tahun 2022 kemarin. Belum lagi jika angka APBD itu ditambah dengan uang APBN yang diseluruhkan pemerintah pusat tahun lalu ke provinsi atau kabupaten atau kota Lampung sebanyak 30 triliun. Dengan angka yang tinggi, seharusnya Pemda Lampung bisa memperbaiki jalanan yang rusak sendiri, sehingga tidak menjadikan pemerintah pusat untuk turun tangan langsung memperbaiki jalanan Lampung yang rusak di bawah Kementerian PUPR.
Hal ini terlihat pada saat Jokowi mengunjungi Lampung pada 5 Mei kemarin. Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Pemerintah akan mengucurkan dana sebesar 800 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak di Lampung. Yang dilakukan oleh Jokowi ini menuai kritik dari beberapa pihak karena hal itu akan menimbulkan iri dari beberapa pemda lainnya. Dalam artian pemerintah memberikan dana untuk memperbaiki jalan yang rusak di Lampung, padahal setiap daerah sudah memiliki APBD sendiri yang tentunya apabila dikelola dengan baik akan cukup untuk membiayai perbaikan jalan. Jadi, apabila dilihat dari APBD Lampung yang menyentuh angka 7 miliar lebih, itu sudah cukup untuk memperbaiki jalan. Jadi pada kenyataannya, pemerintah Lampunglah yang selama ini salah mengalokasikan anggaran belanjanya. Banyak dana yang dialokasikan ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur itu kecil. Nah, gimana teman-teman setelah menyimak paparan dari video kelompok kami? Teman-teman jadi lebih paham kan kenapa sih kasus ini bisa viral? Apa kronologinya? Apa dampaknya bagi masyarakat? Dan apa solusi hukum yang tepat bagi kasus tersebut? Nah, dari adanya kasus ini diharapkan para pemerintah di daerah atau provinsi manapun bisa lebih aware dan bisa lebih memperhatikan nih akses-akses umum, terutama jalan yang tiap hari kita gunakan. Karena kalau jalannya lancar, maka aktivitas masyarakat pula akan lebih lancar. Oke, mungkin sekian video singkat dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. See you! Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.